Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya kepada kita semua. Berjumpa lagi dengan Bu Risa. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 pelajaran 4. Bulan Ramadan yang indah. Submateri puasa di bulan Ramadan. Mengapa harus berpuasa? Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa, yaitu 1. Berakal sehat. Jadi orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. 2. Balik atau setelah dewasa. Jadi anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, boleh tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak puasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin, ya. Banyaknya 1 mud, ya. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Contoh kalau di daerah misalnya Belanda, Inggris, itu makanan pokoknya gandum, ya keluarkan gandum setiap harinya ketika tidak berpuasa 626 gram. Ada juga yang makanan pokoknya sagu, ya keluarkan sagu 626 gram. Dan sebagainya, tergantung makanan pokok di daerahnya. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. 1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. 2. Berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. 3. Mumayyiz atau tamyiz,
yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. 4. Suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. 5. Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya. Yang pertama, hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal itu haram berpuasa, dan Idul Adha atau tanggal 10 Dzul Hijjah ya, itu juga diharamkan berpuasa. Juga di hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah ya, itu diharamkan berpuasa. Orang yang berpuasa tadi tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, tanggal 10 Dzul Hijjah, Idul Adha, dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah itu haram berpuasa. Yang berpuasa di hari itu maka puasanya hukumnya haram dan tidak sah. Rukun puasa. Rukun puasa adalah perkara yang harus terpenuhi dalam puasa. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Pertama, berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shidik atau fajar shodiq ya. Jadi niat puasa itu dilakukan di malam hari. Waktunya setelah ba'da sholat isya sampai sebelum terbitnya matahari ya, atau sebelum fajar shidik, sebelum subuh ya. Kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shidik atau fajar shodiq hingga terbenam matahari. Nah, rukun puasa cuma ada dua. Yang pertama niat dilakukan di malam hari ya, setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shidik. Yang kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shidik hingga terbenam matahari. Hal yang membatalkan puasa: A. Makan atau minum dengan sengaja. B. Muntah dengan sengaja. C. Datang bulan atau haid atau melahirkan. D. Hilang akal atau gila walaupun sebentar. E. Murtad atau keluar dari agama Islam. Kelima ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Ayo diperhatikan. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela: berdusta atau berbohong, menghina orang lain, menghasut orang lain, memfitnah orang lain, berkata kotor atau jorok, berkelahi atau bertengkar dengan orang lain atau dengan temannya, dan sebagainya ya. Itu termasuk perbuatan tercela yang dapat merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala puasa.
Ya, jadi ketika puasa itu tolong dijaga matanya, jangan sampai melihat yang berdosa. Dijaga mulutnya, jangan sampai berkata bohong, menghina, adu domba, memfitnah, mencaci maki, apalagi berkelahi ya, tangannya, kakinya dijaga, jangan sampai berkelahi atau bertengkar atau menyakiti orang lain, biar pahala puasanya tidak rusak. Cukup sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi